Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kristianto dari SDN 1 Sumberlor. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan. Baik, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di sekolah, khususnya di SDN 1 Sumberlor, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain, yaitu terkait kompetensi guru yang masih harus ditingkatkan. Kemudian, mengenai minat belajar siswa terutama dalam mata pelajaran olahraga. Selain itu, maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K ini, diharapkan dapat memperbaiki beberapa permasalahan yang ada di SDN 1 Sumberlor melalui rencana aksi perubahan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Maksud dan tujuan. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan maksud dan tujuan dibuatkannya laporan orientasi P3K rencana aksi perubahan ini, diantaranya yaitu 1. Meningkatkan kompetensi guru di SDN 1 Sumberlor melalui kegiatan PMM. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran olahraga. Yang ketiga, menyajikan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dan yang keempat, memberikan pemahaman terkait dan mencegah terjadinya kasus pembulian di sekolah. Untuk waktu dan tempat, pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 30 November tahun 2023 pada satuan pendidikan masing-masing secara daring dalam jaringan. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misinya, berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kenyamanan daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Kemudian di sini ada SOTK Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Bidang PSD Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Kepala Dinas Haji Ronianto SPD MM. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Ade Kandar SSOS. Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SD Kanadi SD. Kepala Seksi Sarana Prasarana Aset dan Data Sekolah Dasar Andi Hermansyah SH. Dan Kepala Seksi Kurikulum SD Asep M. Mufli Hakim SSOS MSI. Kemudian ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Dan yang keempat, penggajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Dan keenam, pemberian penghargaan disiplin. Kemudian ada pemutusan perjanjian kerja. Nilai dan etika OPD SDN 1 Sumberlor. Visi dan misi SDN 1 Sumberlor. Untuk visi, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, dan melepas budaya bangsa. Kemudian misi, meningkatkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dalam berperilaku. Meningkatkan pembelajaran yang efektif dan mewujudkan peserta didik yang gemar belajar. Meningkatkan semangat kemandirian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat menyikapi alur globalisasi. Meningkatkan peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk berprestasi. Meningkatkan peserta didik dalam melestarikan seni budaya bangsa. Meningkatkan pelayanan terbaik
dan bekerja sama dengan masyarakat serta unsur terkait dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tupoksi ASN P3K merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian membimbing dan melatih peserta didik. Kemudian melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok. Dan yang terakhir, sesuai dengan beban kerja guru. Di sini ada rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, yaitu melaksanakan penelitian tindakan kelas PTK, sasaran guru, untuk tujuan memperbaiki dan melaksanakan atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga meningkatkan mutu pembelajaran dan mengembangkan keterampilan guru. Itu waktunya tahun 2024 sampai 2026. Yang kedua, stop bullying, sasaran peserta didik. Tujuannya itu mencegah adanya perundungan di lingkungan sekolah untuk waktu tahun 2024 sampai 2026. Kemudian ada inovasi pembelajaran, sasaran peserta didik untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran untuk waktu tahun 2024 sampai 2026. Yang keempat, evaluasi proses dan hasil belajar, sasaran peserta didik untuk tujuan mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran untuk waktu tahun 2024 sampai 2026. Yang kelima, mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Sasaran guru, tujuan menyelesaikan topik pada PMM dan membuat aksi nyata untuk waktu tahun 2024 sampai 2026. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan seminar guru PJOK. Sasaran guru dan untuk tujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru PJOK. Nah, waktu itu dari 2024 sampai 2026. Kesimpulan, demikian laporan orientasi nilai dan etika bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat dengan tujuan agar P3K dapat meningkatkan kerjasama di wilayah instansi masing-masing secara optimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon karena banyaknya pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga dengan adanya orientasi ini kami dapat menjadi bagian dari perubahan dan mampu beradaptasi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.